Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa kalian lihat LKS halaman 18 ya. Nah, perlu diingat yang dimaksud dengan sumbu X itu adalah yang ini, yang garis mendatar, dan sumbu Y itu adalah yang garis ini, yang tegak ya, atau yang berdiri. Nah, ini yang pertama, garis yang sejajar sumbu X. Nah, yang dimaksud dengan garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang ini. Nah, ini ada sebuah garis, yaitu yang X-nya adalah 3. Yang ini X-nya adalah 6. Yang ini merupakan yang sejajar dengan sumbu X atau yang sama ya, atau yang arahnya sama, yang sejajar sumbu X. Kemudian yang dimaksud dengan tegak lurus sumbu Y adalah sama garis yang ini juga. Kenapa tegak lurus? Karena berpotongan dengan sumbu Y yang ini. Garis K1 berpotongan dengan sumbu Y. Berarti ini artinya tegak lurus sumbu Y. Ini juga sama, berpotongan dengan sumbu Y. K2, K3, K4 juga sama, berpotongan dengan sumbu Y. Berarti yang ini tegak lurus sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Kita lihat garis yang kedua atau gambar yang kedua. Nah, kalau gambar yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Maksudnya sejajar dengan sumbu Y itu adalah yang ke atas. Ini sumbu Y-nya dan ini garisnya. Ada garis L3, L2, L1, L4. Jadi garis yang gambarnya ke atas ke bawah itu adalah artinya yang sejajar sumbu Y. Nah, kalau yang sejajar dengan sumbu X itu yang mendatar ya. Kemudian satu lagi, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat kalau di titik ini ada titik yang berpotongan dengan atau tepat di garis Y, itu namanya berpotongan dengan sumbu Y. Nah, kalau yang ini, titik ini yang tepat di sumbu X itu artinya berpotongan dengan sumbu X. Nah, kalau latihan ini kita lihat yang latihan 2 nomor 1 ya. Coba kita kerjakan. Boleh kalian buka LKS-nya halaman 20 ya. Latihan 2 nomor 1. Diketahui garis G melalui titik min 5,1 dan min 5,6. Gambarkan garis G dan tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kita gambar dulu ya. Titiknya min 5,1. Min 5 itu berarti gambar dulu di X min 5. Kalau min berarti ke arah kiri, 5 langkah ke arah kiri dari titik 0 ini ya. 0 min 5 atau 5 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5 ke arah kiri dan 1 langkah ke atas. Kalau Y atas atau bawah. Karena ini positif berarti 1 langkah ke atas. Tadi udah ke sini, 1 langkah ke atas berarti di sini ya. Nah, kemudian titik yang kedua min 5,6 berarti ke kiri 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan ke atasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini boleh kita tulis yang ini min 5,1, yang ini min 5,6. Nah, dari 2 titik ini kita buat garis ya. Nah, yang ini yang dimaksud dengan garis G. Nah, garis G. Nah, kemudian kata soal, tentukan kedudukan garis tersebut
terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kita lihat gambarnya. Nah, kalau kita teliti garis ini arahnya ke atas ke bawah, berarti artinya garis G boleh ditulis di sini ya. Garis G sejajar dengan sumbu garis G sejajar dengan sumbu Y. Ya, karena apa? Karena garisnya ke atas ke bawah. Kemudian kalau diperpanjang, pasti garisnya berpotongan dengan sumbu X. Garis G boleh ditulis lagi. Kalau yang ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, itu cara pengisian untuk latihan 2 ya. Ini hanya contohnya untuk nomor 1 ya. Jadi digambar dulu, baru kasih keterangan garis G itu atau soal itu sejajar atau tegak lurus dengan garis yang mana ya. Itu untuk latihan 2. Untuk selanjutnya coba dilihat lagi koordinat kartesius dan pola bilangan ya. Ini adalah penggabungan antara bab 2 dan bab 1, yaitu pola bilangan dan koordinat kartesius. Coba dilihat yang latihan 3 nomor 1 ya. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Soalnya diketahui titik A min 2,3 B 0,7 C 2,11 adalah sekumpulan titik-titik dengan pola tertentu. Tentukan koordinat titik L yang merupakan urutan ke-12. Nah, kita tulis dulu diketahuinya apa ya. Diketahui A min 2,3 B 0,7 dan C 2,11. Kemudian yang ditanyakannya adalah ditulisnya koordinat titik L, yaitu urutan ke-12 atau N sama dengan 12 ya. Jawab. Nah, kita pisahkan dulu yang merupakan koordinat yang X dan Y-nya ya. Koordinat X atau sumbu X boleh. Sumbu X itu angka-angkanya ini berapa? Min 2. Kemudian yang di B adalah 0. Yang di C adalah 2 ya. Nah, kita coba satu persatu ya. Min 2 ke 0 itu adalah langkahnya berapa? Atau kita pakai rumus saja biar cepat ya. Kalau pakai rumus berarti ini adalah deret aritmatika. Berarti kita harus mencari A. A-nya itu adalah min 2 ya. Sedangkan B itu U2 dikurangi U1 atau 0. Ini U2 ya, ini U1. 0 dikurangi min 2. Nah, 0 dikurangi 2 itu adalah 2 ya. Nah, kita sudah diketahui bahwa ada A dan B. Ini B-nya 2. Berarti kita langsung ke rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1B. N-nya berarti N12. A-nya tadi berapa? Kita tulis aja dulu ya. A plus N-nya 12 1 B. A-nya tadi min 2 tambah 12 kurangi 1 11. B-nya tadi 2. Nah,
Kita hitung min 2 tambah 22 ya, 11 kali 2 22. Jadi ini isinya min 2 tambah 22 adalah 20. Berarti ini sumbu X yang untuk U12 adalah isinya 22. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua, cari yang sumbu Y. Lihat yang sumbu Y, angka-angkanya ada 3, 7, 11 ya. Kita tulis 3, 7, 11. A-nya ini sama ya dari aritmatika. A-nya sama dengan U1 yaitu 3. B-nya kita cari U2 dikurangi U1. Ini U2-nya 7, U1-nya 3. Berarti 7 kurangi 3 sama dengan 4 ya. Kemudian kita langsung masuk ke rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1B. Untuk rumus tulis saja ya biar hafal. U12 A-nya berapa tadi? 3 tambah N-nya tadi yang ini 12 ya. 12 kurangi 1, B-nya 4. 3 tambah 12 kurangi 1, 11 kali 4. 3 tambah 11 kali 4, 44. 44 tambah 3, 47. Nah, kesimpulan jadi koordinat titik L adalah ini yang X dan ini yang Y-nya 20,47. Soal selanjutnya kita lihat yang nomor 3. Seorang anak bergerak dari posisi 0,0 dengan mengikuti pola berikut: 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas, 1 satuan ke kanan, dan 3 satuan ke atas, dan seterusnya. Tentukan koordinat anak tersebut setelah bergerak sebanyak 8 kali. Nah, alangkah baiknya kita gambar dulu koordinat anak tersebut ya. Awalnya dari 0,0. Di sini ya, ini 0. Awalnya dari sini, si anak bergerak 1 satuan ke kanan, 1, dan 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Boleh kita tulis ini 1. Kemudian 1 ini berarti koordinatnya boleh langsung ditulis 1,3 ya. Yang X dulu, X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian langkah kedua, 1 satuan ke kanan. 1 satuan ke kanan. Dari sini berarti 1 satuan ke kanan, 1. Kemudian 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu 2,6 ya, dan seterusnya ya. Di soal boleh kita pindahkan ke sini ya, ke buku tulis. Diketahui titik pertamanya apa ini tadi? 1,3. Titik keduanya 2,6 ya. Kemudian ditanyakannya tadi apa ditanyakannya? Coba dilihat koordinat anak tersebut setelah bergerak sebanyak 8 kali. Berarti langkah ke-8 atau koordinat ke-8, N-nya berarti 8 ya. Ini 8. Kemudian kita jawab. Nah, seperti tadi, pisahkan dulu antara koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Untuk sumbu X ini ada 1 sama 2 ya. 1, 2. Nah, kita hitung dulu ya. Yang sumbu X berarti kita cari dulu nilai A-nya. A
A-nya itu sama dengan berapa? 1 ya. Dan B-nya U2 kurangi U1 atau 2 kurangi 1 sama dengan 1. UN sama dengan, langsung masuk ke rumus ya. UN sama dengan A plus N min 1B. A-nya 1, N-nya berapa tadi? 8 ya. N8 min 1, B-nya 1.